Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Nur Alifah dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjawab dua pertanyaan PTS Sejarah Indonesia yang ada di Classroom. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai politik luar negeri bebas aktif yang ada di Indonesia. Nah, jadi dalam menjalankan kebijakannya di dunia internasional, Indonesia menganut sistem politik yang bebas dan aktif. Maksudnya bebas, Indonesia tidak memihak negara-negara yang berseteru, dan aktif artinya Indonesia aktif untuk menjalankan perdamaian dunia. Dengan politik yang bebas dan aktif, Indonesia bisa menentukan arah dan sikap untuk menjalankan negara yang merdeka dan berdaulat. Awal munculnya politik yang bebas dan aktif di Indonesia adalah dengan bertentangannya kedua negara, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana Amerika Serikat memiliki ideologi liberalisme dan Uni Soviet memiliki ideologi komunisme, di mana kedua negara tersebut saling bertentangan dan terdapat istilah Blok Timur dan Blok Barat. Sikap Indonesia dalam menghadapi pertentangan kedua negara tersebut adalah dengan Indonesia bersikap netral dan tidak memihak salah satu di antara mereka. Hal itu bertujuan untuk memperkuat perdamaian dunia. Kenetralan bangsa Indonesia didukung dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai konstitusi negara. Soal nomor 1. Berdasarkan materi yang telah Anda baca tentang sejarah politik luar negeri Indonesia, bagaimanakah yang paling menarik bagi Anda? Jelaskan alasannya. Menurut saya, yang paling menarik pada saat terbentuknya Kementerian Luar Negeri di Indonesia. Karena Kementerian Luar Negeri Indonesia pada saat itu baru dibentuk, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1945. Satu hari setelah kemerdekaan Indonesia. Dan tugas yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia pada saat itu tidak tergolong mudah. Karena Kementerian Luar Negeri Indonesia memiliki tugas untuk meminta dukungan dari berbagai negara untuk mengakui kedaulatan kemerdekaan negara Indonesia. Negara pertama yang mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Diplomat-diplomat Kementerian Luar Negeri Indonesia bepergian ke berbagai negara untuk meminta berbagai negara di belahan dunia untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan pada tahun 1947 juga, Indonesia membangun kantor urusan Indonesia di Bangkok, Singapura, dan New Delhi dengan tujuan untuk menerobos blokade ekonomi yang dilakukan Belanda atas Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun, Indonesia terus mengadakan perundingan dengan pemerintah kerajaan Belanda untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan. Untuk mendapatkan dukungan pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia dari berbagai negara. Soal nomor 2. Sebagai generasi muda, hal apa yang Anda lakukan untuk mendukung politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif? Sebagai pelajar, hal yang bisa saya lakukan adalah dengan menjaga perdamaian dunia. Hal yang bisa saya lakukan untuk menjaga perdamaian dunia adalah menjadi orang yang terdidik, di mana saya harus fokus belajar dan menuntut ilmu untuk mendapatkan pendidikan agama dan moral yang baik. Setelah saya menjadi manusia yang terdidik, maka saya akan menjadi generasi yang berkembang dan berkarakter. Orang yang terdidik pasti akan menjadi orang yang berkembang dan berkarakter, di mana orang yang berkarakter akan bertanggung jawab dan akan melakukan kewajibannya sebagai warga negara.
Hal yang ketiga yang bisa saya lakukan adalah dengan cara menghormati orang lain dan menghindari segala prasangka buruk. Menghargai orang-orang dari berbagai suku, ras, bangsa, dan agama. Sehingga akan terciptalah perdamaian